Halo semuanya, selamat datang di channel Gagal Dikit Gak Apa-apa. Tempat dimana belajar memperbaiki HP modal nekat, tapi minimal kita coba dulu ya guys ya. Untuk kesempatan kali ini saya mau belajar memasang baterai tanam pada HP Redmi Note 10 Pro. Ini karena request dari teman saya. Dia beli sendiri baterainya di online di Shopee, kemudian dibawa ke sini, saya suruh masangin. Karena saya ini adalah tukang servis yang modal nekat, saya bilang sama teman kalau misalnya ada kesalahan teknis sedikit mohon dimaklumi. Ya namanya juga belajar kan. Ingat ya guys, saya di sini belajar. Saya emang lagi gabut aja, jadi ini saya buat video untuk saya upload di YouTube saya. Dan kebetulan sekali di sini saya nggak sengaja mecahin backdoornya. Saya di sini benar-benar nggak niat untuk merusak, tapi karena memang saya nggak mengira backdoor untuk Redmi Note 10 ini ternyata terbuat dari kaca ya guys. Nah biasanya ya teman-teman, kalau saya bongkar HP lain itu bahannya plastik, jadi saya pede aja, saya congkel ternyata. Untuk kedepannya saya akan belajar dari hari ini ya guys, untuk jadi lebih baik lagi. Di sini saya memang sudah terbiasa menggunakan blower, tidak menggunakan cairan thinner maupun alkohol. Ya kadang kalau pakai cairan alkohol atau thinner sering terjadi lem double tip yang ada di backdoor itu rusak atau tidak rapi ya. Jika tidak rapi lagi, nanti kita masangnya jadi ribet, harus ngelem lagi, harus kasih double tip lagi. Paling tidak kita harus membersihi sisa-sisa lem atau double tip yang ada di backdoor. Bila dipaksakan langsung dipasang, nanti pemasangan tidak rapi dan tidak presisi. Perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau belajar jadi tukang servis. Sekilas memang mengganti baterai itu terlihat mudah, tapi kalau kita memang benar-benar tidak hati-hati, kesalahan itu pasti ada saja, entah di mana itu. Kadangkala itu ada kabel sinyal yang tidak terpasang, atau fleksibel yang tidak terpasang, dan lain sebagainya. Di sini benar-benar membutuhkan yang namanya pengalaman, tidak cukup hanya sekedar teori. Yang sudah belajar saja atau yang sudah terbiasa, itu pasti ada saja yang namanya kegagalan atau kesalahan atau yang tidak disengaja. Tidak mungkin yang sudah berpengalaman luas dan sudah mencoba memperbaiki beribu-ribu HP kemudian tidak pernah salah sekalipun, itu mustahil ya guys. Kebetulan di sini baterainya normal. 1 week later. Sudah dicoba dicas beberapa saat, kemudian ada bukti persentase menambah. Nah untuk teman-teman yang beli baterai sendiri atau mau pasang sendiri, pertama-tama coba hidupkan handphonenya. Jika handphone nyala berarti baterai normal. Pengetesan kedua yaitu dicas. Ditunggu beberapa saat, kemudian jika persentase baterai itu menambah, kemungkinan baterai itu normal. Yang ketiga atau yang terakhir itu dengan cara pemakaian seperti biasa sehari-hari. Bila mana ada drop atau tiba-tiba HP mati sendiri, itu mengindikasikan bahwa baterai itu tidak normal. Kebetulan ini HP teman saya juga minta tolong untuk diganti konektor casnya. Bagi saya, karena saya itu teknisi spesialis konektor cas, ya oke-oke aja. Ini karena sebelumnya katanya tercebur di pantai, jadi basah. Karena pengecasan agak bermasalah dan khawatir terjadi korosi, maka sekalian minta untuk diganti konektornya. Di sini memang konektor cas terjadi sedikit korosi ya di pin-pinnya. Namun untuk pengecasan tidak ada masalah sedikit pun.
Jadi di sini saya cuman kerik-kerik saja di bagian pin-pin konektor cas yang korosi agar nanti pengecasan normal, tidak ada kendala di lain waktu. Untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, terkhusus untuk spesialis ganti LCD, spesialis ganti konektor cas, dan spesialis pasang baterai, tetaplah berjuang untuk menambah wawasan dengan pengalaman, tetaplah semangat dan bekerjalah dengan jujur dan giat. Siapa tahu dengan banyaknya pengalaman itu, kalian bisa sukses, bisa meningkat lagi skillnya ke spesialis IC. Dan ingatlah teman-teman, kejujuran itu selalu membuka rezeki berikutnya dan ke berikutnya. Mungkin kita semua yang menjadi teknisi handphone tidak selalu dan tidak semuanya bisa jujur 100%. Tapi dari semua itu kita harus tetap belajar untuk berusaha jujur, memberikan yang terbaik untuk konsumen, mengatakan apa adanya untuk konsumen, dan apabila ada kesalahan maka kita harus siap untuk memberikan tanggung jawab atau ganti rugi. Keberhasilan adalah rezeki, kegagalan adalah musibah. Membuka usaha sendiri sebagai teknisi handphone atau tukang servis HP di lingkungan masyarakat sendiri itu benar-benar cobaan yang sangat berat ya teman-teman. Pasti ada komplain ini, komplain itu yang kadang sebenarnya biasa aja, karena kebencian kemudian menjadi suatu kesalahan. Banyak aja lah pokoknya cobaannya. Pada dari itu harus tetap semangat berjuang ke depan, saling mendukung, berusaha yang terbaik. Barangkali ke depan itu memang akan menjadi rezeki kita masing-masing ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah profesional, pengalaman, dan terbiasa untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, mohon maaf, di sini tempatnya untuk belajar. Saya sebagai pemula selalu menantikan saran, komentar, atau kritik dari teman-teman untuk membangun saya agar lebih baik. Karena di sini saya akan terus belajar dan terus belajar. Dan alhamdulillah ini handphonenya udah jadi, udah saya pasang backdoornya, sudah rapi kembali. Saya tes untuk nonton YouTube beberapa saat dan sepertinya baterainya normal tanpa kendala. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video saya sampai akhir. Dukung selalu channel saya agar terus berkembang untuk kedepannya. Terima kasih dan sampai jumpa.